Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita mendasari dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-26. Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kehidupan seorang yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah adalah kehidupan yang penuh kekuatan dan dinamika yang tinggi. Kesulitan, tantangan, dan penindasan akan datang silih berganti menerjang kehidupannya. Pada waktu badai datang, ia mungkin akan terhempas dan ditenggelamkan olehnya. Namun tidak lama berselang, ia akan muncul mengatasi badai itu dengan kekuatan yang baru. Bahkan dari mulutnya akan keluar puji-pujian yang indah untuk kemuliaan Allah. Ini bukan suatu teori, namun kenyataan yang sudah dialami oleh Daud. Baru saja ia meratap agar ia tidak dibiarkan hancur bersama orang-orang berdosa. Namun dengan segera, ratapannya itu berubah dengan ungkapan yang menyatakan kondisinya telah berubah dan kini ia memuji-muji Tuhan. Loh, mengapa bisa demikian? Sebab Daud mempunyai keyakinan besar dalam doanya. Keyakinan Daud yang besar akan doa berdasarkan pada pengenalannya akan Allah, dan juga bergantung pada keyakinannya bahwa ia hidup dalam persekutuan yang erat dengan Allah. Bagi Daud, persekutuan yang erat dengan Allah tidak harus dimanifestasikan melalui tindakan supranatural, melainkan harus selalu terpancar dari tindakannya dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, saudara, banyak orang Kristen yang mengenal Allah dan mempunyai keyakinan doa yang besar, namun ketika menghadapi krisis tidak mempunyai kekuatan dan dinamika hidup seperti Daud. Karena itu, mari kita belajar agar kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan yang terpancar melalui kehidupan kita setiap hari dan setiap saat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh bangun dari istirahat kami, dan kami merasakan tubuh kami sehat, kami diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu yang sudah kami pelajari, yang mengingatkan kepada kami pentingnya menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan, agar kami dimampukan melewati berbagai tantangan hidup yang menerpa kami
di dunia ini. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati, menguatkan, bahkan menyembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu. Mereka yang bergumul dalam perekonomian, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati keluarganya. Mereka yang masih studi, Tuhan berikan semangat sehingga mereka boleh giat dalam belajar. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hati kami sepanjang hari ini terpaut hanya kepada Tuhan. Demi Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.